Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini. Pada malam hari ini kita berjumpa di majelis kita ini. Kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya, memberikan rahmatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Contoh dalam sendi kehidupan kita semua, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab Tauhid, ya, dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Syarh Kitab Tauhid, masih pada bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, salah satunya yaitu sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan atau dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridha, ya, falahur ridha, maka dia mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita, siapa yang marah, ya, maka falahus sukh, maka bagi dia pun mendapatkan kemurkaan atau marah. Baik, kita jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya sebagian masih, yaitu tentang ibtila. Kadzalika minal ibtila as-sabru an maharimillah. Bahwasannya yang termasuk ujian juga yaitu sabar terhadap meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kama fil hadis. Ya, hadis tentang salah satu orang atau salah satu kelompok yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya disebutkan warajulun da'athu imra'atan, dan apabila yang salah satunya mendapatkan naungan itu adalah seseorang atau orang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita. Yang mana wanita ini apa? Dzatu mansibin wa jamal, yang memiliki nasab yang jelas, ya, nasabnya bagus, jamal bahkan cantik. Ya. Dia sudah dipanggil. Ya. Artinya si wanita sudah pasrah. Sudah mengajak, ya, bahkan sudah tutup pintu dan sebagainya. Bahkan pintunya dipalangin sama tubuhnya dan sebagainya. Ya. Maka dia mengatakan, orang laki yang sudah istilahnya tinggal kalau kucing di hadapannya pindang. Tinggal hap begitu saja kan.
Tapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Masya Allah. Ini imannya Masya Allah sudah luar biasa. Bukan berarti tidak punya nafsu, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi. Kalau orang sudah dilindungi seperti ini, Masya Allah, nikmat. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pun artinya beliau mengatakan kalau seandainya aku tidak melihat burhan. Bukan burhan nama orang ini. Burhan itu ya dikatakan cahaya. Kalau tidak ada cahaya itu mungkin bisa jatuh. Seorang nabi ini. Ya, apalagi Masya Allah kita. Melihat yang seperti itu tiba-tiba, woi, ini akhafullah tapi tangannya kemana-mana. Ya, ini Masya Allah artinya apa? Ini akhafullah, betul. Dia betul-betul takut kepada Allah. Ini berarti orang sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis dikatakan orang kalau sudah mendapatkan seperti itu, dia akan melihat dia akan melihat dengan penglihatan Allah. Dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Bukan berarti di sini hadisnya yang dikatakan at-takhalli ya, yang Allah itu adalah aku adalah Allah, itu salah. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh atau kelakuannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk apa? Ibtila, termasuk yang namanya ujian. Ya, jadi ujian itu bukan hanya mendapatkan takdir, tapi ketika hal seperti ini meninggalkan maksiat pun termasuk bagian dari ujian. Ya. Itu juga masuk ke dalam bab riba. Ya, itu ujian, pekerjaan. Ketika dia sudah hijrah, dia paham, oh ini riba, mulai dah. Makanya orang yang ketika paham tentang hukum, ketika dia sudah berada di dalamnya akan muncul. Hatinya akan berontak. Mau tidak mau dia harus meninggalkan. Di sanalah dia dicoba. Yang akhirnya dulu nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil sana sini, karena tidak kerja, ini. Mulai dah. Inilah yang dinamakan ujian. Ada yang memang, tidak apa-apa, yang penting sama-sama, yang penting ridho, ya ikhlas, saya bayar ke bunga bank, saya tidak ikhlas, biar mereka, subhanallah. Ini sama dengan istilah apa? Orang yang berzina, yang penting sama-sama, yang satu ikhlas, yang satu tidak. Tidak mungkin. Bukan berarti ketika diikhlaskan, bukan berarti yang haram itu menjadi halal. Tidak. Ya. Jadi orang berzina sama-sama mau, sama-sama ikhlas. Apakah dia terhitung? Apalagi baca bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Memangnya mau berubah menjadi halal. Makan babi pun ketika dipotong babinya bismillah, apakah menjadi halal? Tidak. Ini ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini artinya apa? Meninggalkan haram itu adalah termasuk bentuk ujian. Bahkan kita kaum muslimin lebih gampang memang meninggalkan makan babi daripada meninggalkan riba. Riba itu tipis. Ya, kenapa? Karena riba itu sekarang sudah dihiasi dengan istilah bunga. Pokoknya yang berbau maksiat sudah diganti namanya dengan yang bagus. Ya. Yang melakukan hubungan di luar badan dikatakan tidak apa-apa, sama-sama saling cinta. Yang dikatakan backstreet dan sebagainya. Ya. Ini semua meskipun dilakukan dengan apapun hati-hati. Ya. Ini termasuk dari bagian keharaman dan ini termasuk bentuk ujian. Siapa yang sudah hijrah, siapa yang sudah bertobat, mau tidak mau. Allah sudah katakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah mereka mengira ketika mereka sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian? Justru akan diuji. Ini hijrahnya betul apa enggak nih? Mau benar-benar apa enggak ini? Dia sudah kenal haram, dia kenal riba, kira-kira mau enggak nih? Kalau babi insya Allah bisa. Tapi kalau sudah seperti ini, mulai. Ini daripada mobilnya hilang, enggak apa-apa, lanjut dikit. Daripada rumahnya hilang, lanjut. Semuanya insya Allah akan ada solusi. Cuman berusaha kembali, kuatkan diri, dan banyak belajar. Kenapa? Kalau enggak begitu, akan jatuh lagi. Kalau memang berhijrah, hijrahlah berusaha dengan cara yang total. Pekerjaan yang memang akan menjerumuskan kepada yang haram, berusaha untuk ditinggalkan. Kenapa? Mau enggak mau, kalau dia masih berpegang teguh pada itu, lama-lama akan tertarik lagi. Lama-lama pasti akan tertarik lagi. Ya, dengan ya ini kan darurat dan sebagainya. Padahal bisa mencari yang lain lagi. Bisa mencari cara yang lain. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat ketika kita mengatakan hijrah, ketika kita mengatakan taubat, bersiaplah. Akan ada namanya ujian. Ya. Kemudian faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha akan keputusan Allah, akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang tidak suka, dia ngeluh, apa ini? Kok saya dikasih yang begini, saya tidak ngelakuin salah apa-apa, kok tiba-tiba ya. Falahus sukh, maka baginya mendapatkan kemurkaan. Baik di sini ya, man asyartiyah wal jawab falahu ar-ridha, falahu ar-ridha minallah, maka ridha itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza radiyallahu an syakhsin ardhan nasa anhu jami'an. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seseorang, maka ardhan nasa anhu jami'a. Artinya Allah akan buat manusia pun ridha kepada dia. Ya, makanya dikatakan radhiyallahu anhum wardu'an. Kita semua ridha terhadap para sahabat. Kenapa? Radhiyallahu anhum. Karena Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat. Kita pun ketika ketika seseorang manusia mendapatkan keridhaan, manusia pun akan ridha. Ya. Wal murad bir ridha ar-ridha bi qada'illah. Yang dimaksud dengan ridha di sini adalah yaitu ridha bi qada'illah min haitsu innahu qada'ullah. Dia ridha terhadap takdir Allah. Kenapa? Karena itu adalah termasuk ketetapan Allah. Wa hadza wajib. Dan ini hukumnya wajib bidalil wa man sakhita. Dengan dalil apa? Wa man sakhita. Barang siapa yang malah marah. Ya. Faqabilur ridha bis-sukh. Sehingga apa? Kata-kata ridha ini berlawanan dengan kata murka. Ya, wa huwa adamus sabr. Yang namanya orang marah itu berarti apa? Hilang kesabarannya. Ala ma yakunu minal masaib al-qadariyah al-kauniyah, terhadap ya apa-apa ya musibah yang terjadi bagi dia al-qadariyah al-kauniyah. Ya, yang terjadi pada alam ini. Mungkin dengan bencana alam, mungkin dengan kematian, mungkin dengan kekurangan harta, hilangnya harta dan sebagainya. Ya, walam yakul di sini tidak dikatakan fi'li, ya fa'iluhu as-sukh ma'a anna muqtadas siyaq an yakulu fi'lih, ya. Bahwasanya di sini berbicara tentang masalah nahu, kita tidak terlalu masuk ke dalam nahunya. Kita langsung ya, wa yustafadu minal hadis, dan apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Isbatul muhabbah was-sukh war-ridha lillah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan apa? Ditetapkannya kecintaan, kemurkaan dan ridha bagi Allah. Ada penetapan sifat. Ya, wahiyya minas sifati, dan ini adalah termasuk sifat-sifat al-fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan. Kan ada sifat zatiyah.
Sifat zatiyah itu semacam apa? Besar, tinggi, kecil, itu sifat zatiyah yang berhubungan ya. Kemudian ada sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Ya, semacam tadi ridho, sabar, murka, itu namanya sifat fi'liyah. Lita'alluqiha bimasyiatillah. Kenapa dikatakan fi'liyah? Karena berhubungan, berkaitan dengan masyiah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, li'anna kata-kata idza. Kenapa? Karena kata-kata idza ahabba qauma. Jika dia mencintai, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, jika lil mustaqbal. Kata-kata idza di sini adalah untuk menunjukkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah taala mengatakan, idza syam suku wirot. Kayak gitu ya. Menunjukkan kata yang akan datang. Idza ya. Atau katakan apa? Idza samaun fatarat. Ketika nanti langit akan digulung. Kapan itu? Kapan? Akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari kiamat. Kapan kiamat itu? Sudah atau akan? Akan datang. Artinya apa? Kata-kata idza di sini menunjukkan akan datang. Maka lil mustaqbal fal hubbu yahdus. Sehingga apa? Cinta atau sifat cinta tadi itu kan sifat fi'liyah, perbuatan. Sifat cinta tadi apa? Yahdus, termasuk hal yang baru. Ya, termasuk hal yang baru. Fahuwa minas sifatil fi'liyah, dan ini adalah termasuk sifat dalam perbuatan. Ya. Wallahu ta'ala yuhibbul 'abda 'inda wujubi sababil mahabbah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ketika apa? Inda wujudi sababil mahabbah. Ketika apa? Ada sebab, munculnya sebab kecintaan tersebut. Kapan dia akan dicintai? Kalau dia kapan dia dicintai oleh Allah? Kapan? Kalau dia ridho kepada Allah. Ya. Wa yubghiduhu 'inda wujudi sababi al-bughdi. Dan begitu juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Muncul kapan? Pada saat munculnya dilakukan hal-hal yang menyebabkan kemurkaan. Apa itu? Ya syirik, ya, kemudian maksiat dan sebagainya. Itu kan artinya hal-hal ini apabila dilakukan maka Allah akan murka. Maka di sini wa ala hadza, terhadap sifat-sifat ini faqad yakunu hadza syakhsu, dan kadang-kadang hadza syakhsu fi yaumin minal ayyam mahbuban ila Allah. Kadang orang itu dicintai, suatu hari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa? Wa fi akhar mubghadan ila Allah. Kadang-kadang apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan manusia imannya bisa naik dan turun. Ya. Li'annal hukma yaduru ma'a illatihi. Ingat, hukum itu, ini adalah kaidah, ya, hukum itu akan berlaku, ya, akan berjalan di sekitar illah, di sekitar ada penyebabnya. Hukum itu akan berlaku ketika ada sebabnya. Illah itu alasan, reason. Ya. Jadi kenapa dia dihukum ini? Ada alasannya. Kenapa dia dipotong tangan? Kenapa dia potong tangan? Karena dia mencuri. Allah tidak akan motong tangannya yang bukan pencuri. Jadi hukum ini akan berlaku ketika memang apa? Illatnya ada. Ketika ada sebabnya muncul. Ya. Falam yazal Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masih yuhibbul khaira, mencintai yang namanya apa? Kebaikan, wal adla, mencintai yang namanya keadilan, wal ihsan, kebaikan, dan selainnya. Wa ahla al a'mal, begitu wa ahla al a'mal, wa amma al a'mal, ya afwan, mana dia? Wa ahla ta'wil yunkiruna hadha sifat. Sedangkan para ahli ta'wil mengingkari sifat-sifat seperti ini.
Mereka tidak mau mensifati, jadi mereka mengatakan bahwasannya, sifat cinta itu bukan cinta ini, tapi dibelokkan maknanya. Bukan murka ini, dibelokkan maknanya. Ya. Ini bukan Allah itu tertawa, Allah itu suka, dibelokkan maknanya. Ya. Jadi kalau dikatakan semacam ketika Allah dikatakan tertawa, ditakwilkan maknanya. Allah berarti sedang suka, atau Allah sedang istilahnya iradah, berkehendak dan sebagainya, berusaha untuk ditakwil. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak mungkin sifat Allah itu yahdus, baru, harus azali. Harus, artinya sudah sejak dulu. Ya, tidak ada yang akan terjadi. Ini sebagian ahli takwil, kenapa? Akhirnya memusingkan diri sendiri. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsiri sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sudah sebagaimana Allah mensifati zatnya. Kita tidak usah pusing-pusing. Ketika Allah katakan Allah punya kaki, sudah Allah punya kaki. Ketika Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Tidak usah lagi mencari-cari tangan itu kekuasaan. Allah beristiwa. Kan kemarin terjadi perdebatan, Masya Allah ya. Ada orang yang berusaha. Padahal inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan ini harus ditakwil, kalau tidak begitu berpikir. Terus bagaimana dengan para ulama-ulama terdahulu? Ya, termasuk Al-Imam Malik rahimahullah yang mengatakan hal-hal yang seperti ini bisa menjerumuskan orang pada bisa jatuh kepada kekafiran, bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Allah tidak mungkin punya wajah. Allah tidak mungkin punya tangan. Ya, ini bermunculan. Ya, kita saja menganggap Rasulullah bisa keliling kemana-mana. Betul apa enggak? Sebagian kita menganggap Rasulullah bisa keliling kemana-mana. Ketika antum ada acara, ketika berdiri, itu kan dikatakan Nabi datang. Terus yang di kuburan sana siapa? Orang datang ziarah ke sana, Nabi tidak ada, Nabi sedang. Ini kan secara akal kita. Nabi bisa dianggap seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang padahal Allah adalah Maha mampu, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Kalaupun tiap malam bagaimana hadis-hadis yang ada, Allah turun pada tiap 1/3 malam terakhir, ya sudah. Di sini kan beda malamnya sama Saudi, beda sama malamnya Amerika. Allah Maha mampu. Ya, Allah mampu menciptakan kita, Allah mampu membangkitkan kita yang sudah mati semua. Ya, jumlahnya berapa, triliunankah, miliarankah dan sebagainya, semua makhluk akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah Allah? Mampu. Cuman kita di sini jangan salah ya, ketika menafsiri, ketika mengatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli takwil mengingkari sifat-sifat seperti ini. Ya, fayu'awwiluna al-mahabbah waridha bistawab au iradati. Nah, ini. Sehingga mereka mentakwilkan. Enggak, Allah tuh enggak punya sifat cinta. Tapi yang dimaksud cinta di sini Allah akan berikan pahala. Ya, begitu juga ridho. Yang dimaksud dengan ridho ini adalah kehendak. Ini bukan. Ya, bukan ridho. Allah enggak punya sifat ridho, tapi kita pindahkan maknanya pada iradah. Kehendak. Padahal sudah jelas Allah katakan seperti ini, ya sudah katakan sebagaimana Allah mengatakan. Tidak usah lagi mencari. Ingat otak ini terbatas. Ya. Kemudian wasukhtu bil uqubah au iradatihi. Begitu juga marah bil uqubah au iradatiha, yaitu marah dengan hukuman atau iradatiha, karena Allah berkehendak. Faqalu anna isbata hadhihi as-sifat yaqtadi an-naqs. Kenapa mereka mengatakan menetapkan sifat-sifat sebagaimana Allah yang letakkan sifatnya tadi mereka mengatakan ini menunjukkan kekurangan. Ya, wa musyabahatil makhlukin. Berarti dia sama dengan makhluk. Allah itu kan manusia bisa mencintai, tidak mungkin Allah
cintai. Tidak pas. Mikir-mikir sendiri akhirnya apa? Dibuat bingung sendiri. Tidak mau. Allah sudah katakan cinta, ya sudah katakan cinta. Jangan lagi dicari-cari. Ya, jangan mengatakan yang dimaksud. Ya, kalau kita katakan idza ahabballah, kalau kita kembali kepada hadis tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum. Di sini kan mencintai. Kalau diganti dengan tadi cinta itu bermakna apa? Pahala. Ketika Allah ingin berikan pahala kepada suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Ya. Barang siapa yang ridho, Allah akan berikan kehendak. Padahal tadi apa? Falahur ridho. Allah akan berikan keridhoan. Tapi dikatakan Allah akan berikan kehendak. Ini kan sudah mulai. Ya, sudah mulai berusaha menggelincirkan makna yang sebenarnya. Sudah letakkan makna sebagaimana yang Allah letakkan, sebagaimana yang Rasul letakkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati, Rasul pernah bertanya, di mana Allah ketika begini? Ada seorang budak wanita ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Dia hanya nunjuk begini saja. Hanya menunjuk. Kalau itu tidak dibenarkan, kenapa Rasul diamkan? Kenapa? Diamnya Rasul itu menunjukkan legalitas. Tidak boleh Rasul diam. Ya, tidak boleh Rasul diam terhadap hal yang diharamkan. Apalagi di sini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditawari daging biawak. Tapi biawak di sini berbeda dengan biawak Saudi. Kalau biawak Saudi halal, makanannya lain. Kalau yang di sini sekarang sudah ada fatwa yang baru, biawak yang untuk di Indonesia, yang terutama di sini hukumnya haram. Tidak sama, makanannya tidak sama. Bahkan biawak yang hidup di daerah kita bukan seperti, kalau biawak di Saudi kan gurun pasir. Kalau di sini di belakang di rawa-rawa, bahkan di sungai-sungai, di got-got hidupnya. Ya, makanya sekarang ada fatwa yang baru diharamkan. Nah, Nabi SAW ditawarkan daging biawak ini. Nabi nolak, tidak bisa makan. Akhirnya apa? Ya sudah, diberikan kepada sahabat-sahabat yang kalau itu haram, kenapa Nabi diam? Seharusnya Nabi mengatakan apa? Jangan dimakan, itu haram. Cuman di sini kan istilahnya ada yang memang tidak semua manusia bisa makan, ada yang tidak doyan dengan makanan tersebut. Semacam kita, sebagian kita mungkin jengkol enak apa enggak? Ya, kita kan enggak semua bisa menerima makan jengkol. Termasuk yang kemarin telengis, enggak semua bisa makan. Ya. Jadi semua tidak bisa masuk ya. Cuman jangan katakan, jangan menghina makanan itu yang enggak boleh. Nah, ini kembali kepada hadis tadi. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul diam berarti itu menunjukkan kebenaran. Itu boleh berarti. Ya, takrir yang merupakan penetapan. Sehingga apa? Ketika Rasul katakan di mana Allah, sudah begini diam dah. Akhirnya ditinggal sama ya benar. Cuman orang-orang enggak, ya mulailah muncul ahlu takwil. Enggak seperti itu maksudnya mulai dah. Ya dah dibelok-belokkan sudah. Ya. Maksudnya ingin mensucikan Allah tapi malah menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya ya, was-shawab subutiha lillah, dan yang paling benar, ingat yang paling benar terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ingat ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya was-shawab subutuha lillah. Kita menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, 'alal wajhil la'iq, dengan wajah atau ya dengan dengan bentuk yang yang layak bihi kasairis sifat allati yasbutuha man yaqulu bit ta'wil, ya, yaitu dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah punya sifat cinta, ya sudah, cinta kita dengan Allah itu berbeda. Ketika Allah katakan Allah memiliki sifat murka, murkanya Allah dengan murkanya manusia itu berbeda. Ya, kita saja antar kita, marahnya kita dengan marahnya tetangga beda. Ya, kita sama semua di sini satu pengajian semua, marah kita beda.
Ada yang marahnya diam. Ya, ada yang marahnya Masya Allah. Apa di depannya itu yang di luar, yang dilempar. Ada yang marahnya ndak mukul tapi woi mulutnya keluar semua. Berbeda-beda ini antar makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wa yajibu fi kulli sifatin asbataha Allah li nafsihi. Ya, maka semua wajib bahwasanya wajib fi kulli as-sifat asbataha Allah li nafsihi amran. Ya, sebagaimana yang memang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya atau zatnya amron. Seperti apa? Isbatuhu ala haqiqatiha wa zahiriha, menetapkannya sesuai dengan hakikatnya dan sebagaimana kenyataannya. Al-hazru, dan hati-hati, ya, hati-hati menjauh dari yang namanya at-tamsil wat takyif, yaitu memisalkan Allah dan apa? Membagaimanakan Allah. Allah katakan turun, bagaimana Allah turun ya? Ini tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah. Janganlah kalian berpikir, ya, berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Tidak akan mampu. Kenapa? Otak ini terbatas. Tapi kita disuruh mikir, tafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai apa? Hati-hati terhadap, ya, jangan at-tamsil, memisalkan Allah. Oh, kalau manusia punya cinta, masa Allah punya cinta? Sama dong sama manusia? Tidak. Ya, jadi kita ahlus sunnah wal jamaah mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifatinya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mensifatinya. Tapi kita tidak membagaimanakan dan juga tidak memisalkan dan juga tidak menyelewengkannya. Ya, demikian mungkin. Alhamdulillah habis bab tentang masalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Tribun Timur. Tidak ada, kita lanjutkan. Babun maja'a fir riya. Masya Allah, sekarang babnya bab riya. Ya Allah, ini ya. Baik. Riya, Masya Allah. Lewati bab riya ini. Baik. Masya Allah, ya, bab riya ini adalah bab yang sangat-sangat tipis. Ini bab yang biasa dihinggapi oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang ahli ibadah. Ya, bab riya ini adalah sangat-sangat tipis. Dan ini adalah bab yang memang paling, yang artinya yang sangat ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takutkan yang terjadi bagi hamba-hambaku adalah ar-riya'u wasyahwah al-khafiyah. Riya dan syahwat yang tersembunyi. Riya ini tipis, sangat-sangat tipis. Kenapa? Di sini permainan hati. Ya, permainan hati. Kalau dalam semacam perbuatan masih bisa diperbaiki. Sujud dia seharusnya bagaimana benarnya, ruku harusnya bagaimana, bisa dilihat. Tapi riya ini hubungannya sama hati. Kenapa? Ini Masya Allah beda. Ini dalam hati. Ya, ketika orang melakukan suatu amalan ibadah, dia menjaharkan, dia menampilkan ibadahnya. Ini kenapa? Akan
Nanti orang yang akan melihat pun akan bisa saja menimbulkan suuzon. Dia sedekah, seret, di depan orang banyak, muncullah. Ini riya. Atau di Facebook, cekrek depan Ka'bah. Cekrek. Ya. Atau ya, jam 3, jam 2 bangun, pasang status, moto, sejadah, cekrek. Wih, gagah ini. Tapi kan bisa menimbulkan. Ini kembali kepada si pelaku, kembali kepada yang melihat. Yang melihat mungkin ada yang berprasangka riya. Ada yang berprasangka husnuzon. Oh, mungkin saja itu anaknya kayaknya mutu, baru dikirim sekarang. Bisa saja husnuzon. Ya. Cekrek depan Ka'bah, cekrek. Masya Allah, ini muncul pertanyaan seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Dan ini ibadah. Sekali lagi ini adalah ibadah. Berbeda dengan amalan. Berbeda dengan amalan semacam ya amalan sosial, muamalah. Ketika kita bekerja, polisi lah kadang-kadang. Kan di jalan kadang-kadang foto dia, cekrek. Nggak ada mobil. Tapi apakah boleh seperti ini? Ya ini kan bukan. Kenapa dia harus laporan? Cuman ada aja yang mengomentari, itu ada saja komentar. Manusia memang senangnya begitu, ngomentari apa yang dia lihat. Sebagaimana yang terjadi kepada yang ceritanya siapa? Luqman. Ya kan? Luqman, Luqman yang dalam firman Allah ya, Luqman. Ya, orang soleh yang bernama Luqman. Siapa Luqman siapa? Nur Hakim. Yang ketika itu ya dalam cerita memang dikatakan Luqman ini keluar bersama anaknya. Dia berbekal, dia bawa keledai. Yang gitu. Nah, akhirnya bagaimana? Bapaknya yang naik. Anaknya yang nuntun keledainya. Apa dibilang sama orang-orang? Bapaknya ini tega sekali anaknya. Ya, di bapaknya yang naik, anaknya yang disuruh nuntun. Gantian didengar. Nah, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Anak kurang ajar. Bapaknya malah disuruh nuntun. Tidak punya adab anak itu. Naik kedua-duanya. Masya Allah. Ini tega sekali. Ya, satu keledai dinaiki 2 orang. Jalan berdua. Orang gila itu. Coba antum naik motor sekarang. Ya, kedua-duanya dibilang, kasihan motornya keberatan. Dituntun apalagi berdua nuntun padahal motornya masih seger bisa ngegas dan sebagainya. Apa kata orang? Itulah manusia. Makanya sistem bongolen itu bagus sekali. Pokoknya udahlah, jangan diresepi, jalan aja pokoknya. Kalau itu diresepi, aduh berat. Apalagi baper. Aduh ngambul ya. Lab group langsung aduh. Nah ini ya. Jadi saya ingin kembali mengingatkan, ingat bahwasanya inilah. Sehingga kembali kepada riya. Riya ini sini akan muncul orang melakukan ibadah. Ya, kalau muamalah lain. Kenapa dia harus kadang-kadang di kantor dan sebagainya atau di toko harus ya lihat dulu absen kadang-kadang kan gitu. Jangan nanti disuruh absen sama bosnya, riya ini enggak usah absen. Jangan. Kalau gitu kan berat. Nah, ini maksudnya apa? Riya itu seperti apa? Riya itu dalam rangka memang nanti ibadah. Kalau muamalah beda. Dan berbeda, perhatikan nanti akan kita bedakan mana riya, mana sombong, mana ujub, ya. Dan sebagainya. Kan nanti begitu. Jadi ada orang punya motor, punya mobil, dia foto. Ya, dia foto mobilnya pasang di Facebook. Ayo, ini termasuk apa ini?
Hah? Termasuk apa ini? Hah? Termasuk apa? Ria atau enggak? Hah? Enggak tumpuk landep dia di depan mobil ngetrek. Hah? Dan sebagainya, ya, sehingga apa? Ini hati-hati, bisa kita insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya di apa sih itu ujub, apa itu sombong, apa itu ria. Apakah ketika orang menampilkan apa yang dia punya apakah termasuk ria? Nah, Allah. Hah? Iri. Apa? Antum iri apa enggak? Kita husnuzon saja. Ya, orang yang menampilkan istrinya 4, semuanya dibeginikan. Ya, anggap saja siapa tahu itu ya, istrinya 1, anaknya 3. Biar tidak ngiler ngelihatnya gitu kan. Ya, jadi itu Allahu alam. Ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah riya ini, seperti apa masalah riya ini insyaallah, baru nanti kita ketemu yang akan datang. Demikian mungkin karena sudah 1 menit lagi insyaallah Isa. Ya, kita akhiri dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.